Nah, ada pertanyaan kami Bu terkait dengan tadi nampaknya pendidikan vokasi perlu diperkuat ya. Tapi di satu sisi sekarang pendidikan vokasi kita ini semakin tidak diminati orang. Banyak perguruan tinggi yang menutup D3-nya. Bahkan sekarang di Poltek saja D3 dijadikan D4. Ingin supaya yang bachelor ini menjadi prestisius begitu. Nah, ini yang agak sedikit membingungkan. Bagaimana ini tuh bisa ditertibkan kembali sehingga kita tidak berbondong-bondong menjadi universitas ya. Nah, kalau saya melihat itu berarti vokasi harus kita perkuat. Saya juga akhirnya berpikir yang tadinya kita ingin menambah S1 atau S2, kita berpikir jangan-jangan ini kita perlu menambah pendidikan vokasi di tempat kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada hal yang kontradiktif yang sering saya temukan Bu. Jadi seiring dengan bahwa lulusan kita nanti harus memang siap bekerja, menjadi entrepreneur dan seterusnya, tetapi penilaian akreditasi itu masih belum matching Bu. Jadi artinya misalnya ya ada pertanyaan lulusan yang indeks prestasinya tinggi itu penilaian IPK, kemudian masa tunggu, kemudian kesesuaian dengan kalau menjadi pegawai, nah itu nilainya masih saja diberi poin tinggi. Nah ini kan tidak matching dengan keinginan kita. Nah ini mohon di ban PT. Nah ban PT ketika kita berikan argumentasi itu tidak, nah ini panduannya seperti ini. Jadi paradigmanya masih lama Bu, mohon ini bisa disinkronkan, apalagi kalau LAM nanti itu yang akan mengakreditasi kita, itu tentu akan sangat baik sekali. Nah, memang yang terkait agroteknologi, alhamdulillah kalau memang sudah ada, karena sejak tahun 2009 yang lalu ketika bisrik-bisrik kita undang sana, kita sering menyampaikan keluhan kita terkait dengan, mohon maaf ini kalau ada yang dari agroteknologi ya, karena hampir setiap masa maba masuk, anak-anak yang keliru mendaftar itu banyak terjadi ya, karena dikira agroteknologi itu adalah teknologi pertanian. Nah, ini kan sangat menyesatkan. Jadi kalau memang ini akan dikembalikan pada kitahnya ya itu akan sangat baik. Jadi ya teknologi pertanian yang kita itu ya, jadi biar tidak dicampur baur, walaupun ternyata penggagasnya sendiri tidak memformulasikan menjadi agroteknologi. Saya kira itu. Terima kasih banyak Bu atas atensinya. Baik, terima kasih. Nama saya Anang Bu dari Undip Semarang. Di sana prodinya apa Pak? Prodinya teknologi pangan itu. Oh. Saya baru 2 tahun ini karena peralihan dari dulu teknologi hasil peternakan gitu. Kemudian dikembangkan menjadi teknologi pangan. Nah, terkait dengan ini program ini saya kira cukup menarik sekali dan kedepannya memang perlu terus dilanjutkan sehingga menyambung pertanyaan teman dari belakang tadi yang belum dijawab oleh Pak Haji. Mohon nanti bisa diberi penjelasan. Ya harapannya sama dengan Pak Yudi Witono tadi program ini bisa berkelanjutan ya. Yang pertama itu. Kemudian untuk learning outcomes ini perlu adanya, tadi Ibu menjelaskan bahwa asosiasi pendidikan ini perlu menentukan kompetensi seperti apa. Misalnya seorang sarjana teknologi pangan itu harus punya kompetensi ini. Nah sekarang ini di program studi teknologi pangan ada organisasi Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Ahli? Iya, namanya PATPI, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Ya. Yang kebetulan sebagian besar anggotanya adalah dari perguruan tinggi, tapi juga ada praktisi-praktisi di bidang pangan yang mereka berlatar belakang pendidikan teknologi pangan. Nah ini beberapa waktu yang lalu di tempatnya Pak Yuli Witono, saya agak hadir. Ini membicarakan tentang ini kompetensi untuk sarjana teknologi pangan dan mungkin akan dimatangkan beberapa bulan lagi. Apakah seperti itu yang dimaksudkan Ibu? Ya. Kemudian berikutnya tadi tentang surat pendukung ijazah atau diplom suplemen tadi saya kira menarik sekali. Apakah nanti akan diberi semacam surat edaran dari Dikti atau bagaimana, dan
diatur dalam bentuk seperti apa. Tapi saya juga sependapat kalau nantinya itu yang tanda tangan memang bukan harus rektor gitu ya, artinya di tingkat fakultas atau dengan program studi. Dan terakhir ini sekedar informasi tentang fast track. Ini saya pribadi sebetulnya agak galau gitu kalau melihat ini program fast track ini, karena ketika saya mengajar di pasca sarjana, mahasiswa itu statusnya belum lulus S1, belum lulus S1 tapi sudah mengikuti kuliah dan nantinya juga harus dievaluasi dan memperoleh nilai. Artinya proses itu kan berjalan tanggung gitu. Sementara syarat untuk ke S2 atau ke S3 kan harusnya sudah lulus dulu seperti yang Ibu katakan. Ini yang itu ada praktek itu dah. Iya, fakta seperti itu bisa terjadi. Tapi nanti mereka ditahan pada saat mau lulus, jadi penelitiannya nanti harus diujikan paling cepat itu kapan. Jadi ada jeda waktu untuk berhenti sebentar untuk menyelesaikan waktu minimal gitu ya. Hingga ini kan kurang tepat. Jadi kalau mestinya fast track itu dimaksudkan untuk memacu mahasiswa S1 atau S2 untuk cepat lulus, saya kira itu tepat. Hingga nanti bisa segera masuk ke program di atasnya. Ya, terima kasih. Itu mohon penjelasan itu. Ya. Masih ada satu lagi? Terima kasih Bu Ila. Ini saya dari Bengkulu. Bengkulu. Unip ya. Tadi Ibu menyinggung sedikit mengenai Jurusan apa data Pak? Prodi apa? dari lulus PIP. 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 Ini sedikit, mungkin agak menyimpang sedikit, tapi itu menyinggung tadi database dosenku ya. Itu mengalami untuk tidak. Nah, kami punya potensi kehilangan 2 staf kami karena database-nya dia ditaruh di laut. Nah, mereka ini mau penelitian, proposalnya ditolak karena bukan bidangnya. Nah, ini sudah mencoba mau kembali ke PIP kok susah sekali. Ini barangkali ada saran mungkin bagaimana. Terima kasih Bu.